Wilujeng Rawu dulurku semua. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga hari ini kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang lancar. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan doa singkat. Ya Tuhan, semoga obrolan kita malam ini membawa manfaat, membawa cahaya, dan membuat hati kita semakin tenang. Amin. Aku senang banget bisa ketemu lagi sama kalian. Rasanya kayak lagi duduk di beranda rumah, ngobrol santai sambil dengerin cerita-cerita penuh makna dari leluhur. Pernah nggak sih kamu dengar kalau orang yang lahir wage itu punya takdir yang beda dari weton lainnya? Katanya hidup mereka sering penuh ujian, tapi sekaligus juga punya kekuatan yang luar biasa. Lalu, benarkah weton wage ini memang punya takdir yang nggak main-main? Dan rahasia apa yang sebenarnya disimpan oleh orang-orang wage? Sebelum kita bongkar lebih dalam, jangan lupa klik like kalau kamu suka tema seperti ini. Share juga ke teman atau keluarga. Dan tentu saja tekan subscribe biar nggak ketinggalan cerita mistis lainnya. Oh iya, tulis juga sholawat, doa terbaik, atau asal kota kamu di kolom komentar, biar energi positif kita nyebar lebih luas lagi. Dulurku, setiap weton itu ibarat buku yang sudah ditulis Tuhan. Ada bab rezeki, ada bab ujian, ada juga bab karisma dan jalan hidup. Tapi nggak semua orang bisa langsung membaca isi bukunya. Nah, weton wage ini salah satunya. Banyak orang bilang wage itu berat, penuh cobaan. Tapi di balik itu semua, ternyata ada rahasia besar yang membuat orang wage justru punya keistimewaan sendiri. Malam ini, kita akan bahas tuntas takdir orang lahir wage yang konon memang nggak main-main. 1. Wage, simbol perjuangan hidup. Kalau kita bicara soal weton wage, yang paling sering muncul dalam cerita-cerita leluhur adalah kata perjuangan. Memang, orang yang lahir wage biasanya tidak dikasih jalan hidup yang gampang. Sejak kecil sampai dewasa, selalu ada saja cobaan yang datang. Mulai dari ekonomi yang pas-pasan, kesehatan yang sering diuji, sampai masalah batin yang kadang bikin lelah. Tapi semua itu sebenarnya bukan kutukan, melainkan proses penempaan jiwa. Leluhur Jawa percaya, wage itu ibarat besi yang ditempa api. Semakin panas apinya, semakin kuat baja yang dihasilkan. Begitu pula orang wage, semakin banyak cobaan yang mereka hadapi, semakin kuat pula mental dan hatinya. Seringkali mereka harus merasakan pahitnya kegagalan, ditinggalkan orang yang disayang, atau kehilangan sesuatu yang penting. Namun justru dari pengalaman itulah mereka belajar arti kesabaran, arti keteguhan, dan arti perjuangan yang sesungguhnya. Kalau kita perhatikan, orang wage itu punya daya tahan luar biasa. Meski jatuh berkali-kali, mereka tetap bisa bangkit lagi. Ada pepatah Jawa yang cocok untuk wage, krep tumbas nanging ora neit entek. Artinya, meskipun sering jatuh bangun, mereka jarang benar-benar hancur. Selalu ada jalan untuk bertahan hidup. Misalnya, ada seorang kawan lahir wage yang sejak muda harus bekerja keras. Orang lain mungkin sudah menyerah karena capek, tapi dia tetap gigih. Dari jualan kecil-kecilan, terus berusaha, meski sering rugi. Hingga suatu saat, justru dari kegigihannya itu, dia ketemu peluang besar yang mengubah hidupnya. Cerita seperti ini sering banget terjadi pada orang wage. Hasil besar datang setelah perjuangan panjang. Tapi, perjuangan wage tidak hanya soal materi. Lebih dalam lagi, wage sering diuji dalam masalah batin. Mereka kadang merasa sendirian, merasa tidak ada yang benar-benar mengerti isi hatinya. Ada kalanya wage menangis dalam diam, tapi besoknya tetap bisa tersenyum di depan orang lain. Inilah salah satu kekuatan terbesar wage. Mereka bisa menanggung luka tanpa banyak mengeluh. Cobaan-cobaan itu pada akhirnya membentuk karakter wage jadi pribadi yang tangguh. Kalau orang lain mudah goyah karena omongan atau hinaan, wage biasanya lebih tahan. Mereka sudah terbiasa diguncang masalah, jadi hatinya lebih kuat daripada kelihatannya. Tidak heran, banyak orang wage yang akhirnya bisa jadi panutan di lingkungannya. Leluhur berpesan, sopo sing sabar, bakal ketemu lawang slamet. Orang wage yang sabar dan tekun, pada akhirnya akan dipertemukan dengan pintu keselamatan dan kebahagiaan. Semua perjuangan mereka bukan sia-sia, tapi sedang disiapkan untuk tujuan besar. Jadi dulurku,
Jangan pernah anggap remeh orang Wage. Di balik hidupnya yang penuh perjuangan, mereka sedang membangun benteng kekuatan batin yang jarang dimiliki weton lain. Wage adalah simbol bahwa takdir memang tidak main-main, berat, tapi penuh makna. 2. Karisma yang jarang disadari. Kalau ngomongin orang Wage, banyak yang bilang mereka itu kelihatannya sederhana, biasa-biasa saja, bahkan kadang dianggap kurang menonjol. Tapi justru disitulah letak rahasia mereka. Orang Wage punya karisma tersembunyi yang sering tidak mereka sadari, tapi dirasakan kuat oleh orang lain. Karisma ini bukan karisma yang dipamerkan lewat gaya atau kata-kata manis, melainkan karisma yang muncul dari aura batin mereka. Coba perhatikan, di antara banyak orang, Wage sering jadi tempat orang lain berlabuh. Ada teman yang tiba-tiba curhat panjang, ada keluarga yang suka minta pendapat, bahkan ada orang asing yang merasa nyaman ngobrol dengan Wage. Padahal, Wage sendiri sering merasa hidupnya masih berantakan. Tapi entah kenapa, kehadiran mereka menenangkan orang lain. Seolah-olah orang Wage ini punya energi yang bisa menyerap keresahan dan menggantinya dengan rasa aman. Aura Wage bisa diibaratkan seperti lilin kecil di tengah gelap gulita. Cahayanya tidak menyilaukan, tidak mewah, tidak glamor, tapi cukup untuk membuat orang lain tidak tersesat. Kehangatan sederhana inilah yang membuat orang Wage disenangi banyak orang, meski kadang mereka sendiri tidak sadar kalau sudah jadi pusat perhatian. Karisma ini juga membuat Wage terlihat berbeda dalam hubungan sosial. Mereka jarang bicara banyak, tapi sekali berbicara, kata-katanya mengandung bobot. Orang lain sering menilai Wage punya suara hati yang dalam. Ada semacam kebijaksanaan alami yang keluar dari pengalaman hidupnya yang penuh perjuangan. Karena itulah, meskipun Wage tidak selalu menonjol, mereka tetap dihormati. Dalam asmara pun, karisma ini sering bikin orang Wage menarik di mata lawan jenis. Tidak sedikit yang jatuh hati bukan karena paras atau materi, melainkan karena aura teduh yang dimilikinya. Ada daya tarik misterius yang membuat orang lain betah berlama-lama bersama Wage. Kadang hanya dengan senyum kecil atau tatapan singkat, Wage sudah bisa meninggalkan kesan mendalam. Namun, karisma Wage ini juga sering jadi beban. Karena auranya menenangkan, banyak orang mendekat, ingin curhat, ingin ditolong, ingin numpang teduh. Padahal, Wage sendiri belum tentu kuat menanggung semua itu. Ada kalanya mereka merasa lelah, merasa energi mereka terkuras. Tapi, karena sifat alaminya yang tulus, Wage tetap saja membuka diri. Mereka rela jadi penampung keresahan orang lain, meski dirinya sendiri sedang butuh tempat bersandar. Disinilah letak keistimewaan Wage. Mereka sering tidak sadar kalau sebenarnya mereka adalah penjaga suasana. Dalam kelompok, Wage bisa meredakan ketegangan. Dalam keluarga, Wage bisa jadi penengah saat ada konflik. Dan dalam pertemanan, Wage sering jadi lem yang menyatukan semua orang. Pitutur Jawa mengatakan, wong sing alus atine, bakal dadi papan teduh kanggo liyane. Artinya, orang yang hatinya lembut akan jadi tempat perlindungan bagi orang lain. Wage adalah perwujudan nyata dari pepatah ini. Karisma mereka lahir dari kelembutan hati dan ketulusan, bukan dari pameran atau ambisi. Jadi dulurku, meskipun Wage sering merasa dirinya biasa-biasa saja, jangan salah. Di balik kesederhanaannya, mereka punya daya tarik batin yang jarang dimiliki orang lain. Karisma yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dibuat-buat, tapi benar-benar muncul dari jiwa yang ditempa kesabaran dan perjuangan. Itulah kenapa Wage sering jadi sosok yang dirindukan. Mereka mungkin tidak selalu hadir dalam sorotan, tapi kehadirannya selalu dicari ketika orang lain butuh ketenangan. Wage adalah simbol dari cahaya kecil yang mampu mengalahkan gelap. 3. Rezeki dan ujian hidup. Kalau bicara soal rezeki orang yang lahir Wage, ceritanya memang penuh lika-liku. Leluhur Jawa sering menggambarkan Wage sebagai weton yang rezekinya maju mundur, tidak selalu mulus, tapi juga jarang benar-benar habis. Hidup orang Wage bisa dibilang ibarat ombak laut, kadang tenang, kadang besar, kadang nyaris menenggelamkan, tapi selalu kembali ke permukaan. Banyak cerita tentang orang Wage yang di awal hidupnya harus bekerja keras. Mereka jarang mendapat sesuatu dengan mudah.
Kalau orang lain cukup sekali usaha langsung berhasil, Wage sering harus mencoba berkali-kali. Tapi disitulah letak keistimewaannya. Wage tidak gampang menyerah. Cobaan demi cobaan justru membuatnya semakin kuat, semakin lihai dalam mencari jalan rezeki. Ada kisah nyata, seorang pedagang kecil lahir Wage yang dagangannya sering gak laku. Sering rugi, bahkan sampai hampir putus asa. Tapi dia terus berusaha, tidak berhenti. Sampai suatu hari, ada satu orang yang membeli dagangannya dalam jumlah besar, lalu membuka jalan baru untuk usahanya. Sejak itu, rezekinya perlahan mengalir. Kisah seperti ini sering ditemui pada orang Wage. Setelah jatuh bangun panjang, tiba-tiba pintu rezeki terbuka lebar. Leluhur sering bilang, rezeki Wage iku ora blumbang, nanging sendhang. Artinya, rezeki Wage memang tidak deras sekaligus seperti kolam besar, tapi lebih seperti mata air yang terus mengalir sedikit demi sedikit. Kadang kecil, kadang sedang, tapi jarang betul-betul kering. Wage biasanya akan selalu menemukan cara untuk bertahan hidup, meskipun dalam keadaan tersulit sekalipun. Namun, ujian terbesar orang Wage justru ada di kesabaran. Karena rezekinya naik turun, mereka sering diuji dengan rasa lelah, iri, atau minder melihat orang lain lebih mapan. Ada kalanya Wage merasa hidupnya jalan di tempat, padahal sebenarnya mereka sedang ditempa untuk lebih kuat. Kalau mereka bisa bersabar dan tetap berusaha, rezekinya akan stabil seiring bertambahnya usia. Banyak orang Wage yang baru benar-benar mapan ketika sudah menginjak umur 35 tahun ke atas, setelah melewati masa muda penuh perjuangan. Selain soal materi, rezeki orang Wage juga bisa datang dari hal-hal yang tidak disangka. Misalnya, dapat pertolongan dari orang lain, warisan kecil yang bermanfaat, atau keberuntungan-keberuntungan sederhana yang membuat mereka selamat dari kesusahan. Hal-hal kecil ini sering jadi tanda bahwa Tuhan selalu menjaga orang Wage, meski lewat cara yang tersembunyi. Tapi ada juga peringatan dari leluhur, orang Wage jangan sampai pelit. Karena kalau mereka terlalu kikir, rezekinya bisa bocor. Artinya, meskipun terlihat punya banyak, tiba-tiba habis begitu saja untuk hal-hal yang tidak jelas. Karena itu, Wage sangat dianjurkan untuk rajin sedekah. Dengan memberi, mereka justru membuka pintu rezeki yang lebih luas. Ada pepatah Jawa, sopo sing wani nandur, mesti ngunduh. Siapa yang berani menanam, pasti akan menuai. Wage yang sabar menanam usaha, sabar menanam doa, dan sabar menanam kebaikan, suatu saat pasti akan menuai hasilnya. Hasil itu memang tidak cepat datang, tapi ketika datang, bisa memberi berkah besar. Jadi dulurku, jangan pernah meremehkan rezeki orang Wage. Mungkin terlihat biasa, mungkin sering naik turun, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Rezeki Wage adalah rezeki yang tahan lama, yang datang lewat perjuangan, yang membuat mereka menghargai setiap rupiah dan setiap nikmat kecil dalam hidupnya. Pada akhirnya, ujian rezeki bagi orang Wage adalah latihan kesabaran. Kalau mereka bisa melewati fase jatuh bangun itu, Wage akan jadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih siap memegang amanah rezeki besar yang suatu saat akan datang. 4. Hubungan sosial dan percintaan. Kalau ngomong soal hubungan sosial, orang Wage itu punya karakter yang unik. Di satu sisi mereka gampang disukai, tapi di sisi lain sering disalahpahami. Banyak orang menilai Wage itu pendiam, dingin, atau cuek. Padahal sebenarnya hati mereka lembut, penuh empati, dan mudah tersentuh. Wage hanya butuh waktu untuk merasa nyaman sebelum membuka diri. Begitu mereka percaya pada seseorang, Wage bisa jadi teman yang luar biasa setia. Dalam pertemanan, Wage sering jadi sosok penengah. Mereka nggak suka ribut, nggak suka konflik, dan lebih memilih menenangkan suasana. Aura mereka yang teduh sering bikin orang lain merasa damai. Misalnya, saat ada perdebatan dalam kelompok, kehadiran Wage bisa meredam ketegangan. Mereka mungkin nggak bicara banyak, tapi tatapan dan sikapnya sudah cukup membuat orang lain luluh. Itu sebabnya, Wage sering dijadikan tempat curhat oleh teman-temannya. Namun, ada sisi lain. Karena sifatnya yang kalem, Wage kadang dianggap gampang dimanfaatkan.
Ada teman yang curhat terus-menerus tanpa peduli Wage juga punya masalah sendiri. Bahkan ada yang sengaja menumpahkan beban ke Wage, karena tahu Wage tidak tega menolak. Hal inilah yang sering membuat Wage kelelahan secara emosional. Mereka sering menanggung beban orang lain, padahal dalam hatinya mereka sendiri juga butuh tempat bersandar. Dalam lingkungan keluarga, Wage biasanya menjadi anak atau saudara yang penurut dan bertanggung jawab. Mereka sering jadi tulang punggung, meskipun kadang tidak terlihat. Ada orang tua yang bilang, anak Wage itu diam-diam rela berkorban. Dia mungkin tidak banyak bicara, tapi tindakannya nyata. Ketika ada masalah dalam keluarga, Wage biasanya maju lebih dulu untuk membantu, meskipun harus mengorbankan kepentingan pribadinya. Nah, kalau bicara soal percintaan, Wage ini sering penuh lika-liku. Banyak orang tertarik pada Wage karena aura mereka yang teduh dan menenangkan. Ada semacam daya tarik misterius yang membuat orang lain betah berlama-lama dengan Wage. Senyumnya sederhana, tapi bisa bikin hati orang luluh. Tatapannya kalem, tapi terasa dalam. Itulah magnet alami yang dimiliki orang Wage. Namun, perjalanan cinta Wage jarang mulus. Mereka sering mengalami patah hati. Kadang sudah tulus mencintai, tapi tidak dianggap serius. Kadang sudah setia, tapi justru dikhianati. Semua itu membuat Wage belajar tentang arti keteguhan hati. Meski begitu, Wage tidak gampang menyerah dalam urusan cinta. Sekali mereka menemukan pasangan yang benar-benar cocok, Wage akan memberikan seluruh kesetiaan dan perhatiannya. Kalau Wage sudah berumah tangga, mereka akan jadi pasangan yang penuh tanggung jawab. Mereka mungkin bukan tipe yang romantis dengan kata-kata manis, tapi perhatiannya terasa nyata lewat tindakan. Misalnya, bekerja keras untuk keluarga, menjaga pasangan dari hal-hal yang menyakitkan, dan berusaha setia dalam setiap keadaan. Wage percaya bahwa cinta bukan sekadar ucapan, tapi komitmen jangka panjang. Leluhur sering berpesan, tresna sejati iku ora mung rebut, nanging reksa. Cinta sejati itu bukan hanya tentang mendapatkan, tapi tentang menjaga. Orang Wage yang sudah menemukan belahan jiwanya, akan memegang teguh pesan ini. Mereka akan menjaga pasangannya sekuat tenaga, bahkan rela mengorbankan diri demi kebahagiaan orang yang dicintai. Meski begitu, Wage juga perlu berhati-hati. Karena sifatnya yang terlalu tulus, mereka mudah kecewa kalau cintanya tidak dibalas dengan ketulusan yang sama. Wage harus belajar membedakan siapa yang benar-benar mencintai dan siapa yang hanya memanfaatkan kelembutannya. Singkatnya, dalam hubungan sosial dan percintaan, Wage adalah pribadi yang menenangkan, setia, dan penuh empati. Mereka bisa jadi sahabat yang bisa diandalkan, dan pasangan yang selalu siap melindungi. Tapi semua itu tidak lepas dari tantangan, kesalahpahaman, kekecewaan, dan ujian hati. Kalau Wage bisa melewatinya dengan sabar, mereka akan menemukan kebahagiaan yang sejati. 5. Wejangan leluhur untuk orang Wage. Setiap weton punya pitutur khusus dari para leluhur. Dan untuk orang yang lahir Wage, pesan ini sangat kuat, karena perjalanan hidup mereka memang tidak main-main. Wage sering dianggap sebagai weton perjuangan, maka wejangan leluhur lebih menekankan pada kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati. Pesan pertama, jangan gampang menyerah. Hidup Wage memang penuh cobaan, tapi leluhur selalu mengingatkan bahwa tidak ada ujian yang diberikan tanpa alasan. Semua itu adalah cara Gusti ngasah jiwa, supaya orang Wage jadi pribadi yang lebih tangguh. Kalau hari ini kamu gagal, jangan putus asa. Kalau hari ini kamu jatuh, bangkit lagi. Leluhur percaya, Wage selalu punya jalan keluar. Mereka mungkin tertatih, tapi jarang betul-betul terjatuh sampai tak bisa bangun. Pesan kedua, jangan jauh dari doa dan sholawat. Orang Wage punya aura yang gampang sekali menarik energi negatif. Karena itu, Wage sangat dianjurkan untuk rajin berdoa, sering berzikir, atau sekadar melantunkan sholawat. Dengan begitu, aura negatif yang datang bisa diredam, dan energi positif akan semakin kuat. Banyak cerita orang Wage yang selamat dari mara bahaya justru karena mereka tidak pernah meninggalkan doa, meski sederhana. Pesan ketiga, rajin bersedekah. Leluhur Jawa percaya,
rezeki Wage sering bocor kalau mereka terlalu pelit. Artinya, meskipun terlihat punya banyak, tiba-tiba bisa habis untuk hal-hal yang gak jelas. Tapi kalau Wage rajin memberi, entah itu makanan, tenaga, atau sekadar senyuman, rezekinya justru mengalir lancar. Sedekah bukan hanya membuka pintu rezeki, tapi juga jadi pagar gaib yang melindungi mereka dari kesialan. Pesan keempat, jaga hati dari iri dan amarah. Wage memang sering diuji dengan rasa minder atau iri, apalagi kalau melihat orang lain lebih cepat sukses. Tapi leluhur berpesan, jangan biarkan hati kotor itu tumbuh. Karena semakin iri, semakin berat langkahmu. Wage harus belajar menerima bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Kalau waktumu tiba, tidak ada yang bisa menghalangi. Sabar adalah kunci. Pesan kelima, jalanilah tirakat dan laku prihatin. Bukan berarti Wage harus hidup sengsara, tapi tirakat seperti puasa, menahan diri dari hawa nafsu, dan melatih kesederhanaan, akan membantu Wage mengendalikan energi besar dalam dirinya. Ingat, Wage adalah simbol perjuangan. Dengan tirakat, Wage bisa menjinakkan beban batin yang kadang terasa berat, dan menjadikannya kekuatan baru. Ada pepatah Jawa yang pas banget untuk Wage. Urip iku sawang sinawang, singkaton abot bisa wae dadi berkah sing disamarke. Artinya, hidup itu tergantung dari bagaimana kita memandang. Yang terlihat berat, bisa saja sebenarnya adalah berkah yang sedang disamarkan Tuhan. Wage sering merasakan hal ini. Di balik kesulitannya, ada pelajaran berharga yang kelak akan jadi jalan menuju kebahagiaan. Jadi dulurku, pesan leluhur untuk Wage itu jelas. Sabar, eling, lan waspada. Wage tidak boleh mudah putus asa, tidak boleh jauh dari doa, dan tidak boleh pelit dalam berbagi. Kalau mereka memegang semua itu, Wage akan jadi pribadi yang luar biasa, kuat dalam menghadapi cobaan, teduh dalam pergaulan, dan setia dalam percintaan. Pada akhirnya, Wage bukanlah weton yang membawa kesialan, seperti kadang dianggap orang. Justru Wage adalah weton yang dipilih untuk menjalani perjalanan hidup yang dalam, penuh makna, dan bisa jadi teladan bagi orang lain. Karena itu, orang Wage harus percaya, meski jalannya berat, ujungnya adalah rahayu dan keberkahan. Dulurku, dari semua yang kita bahas, jelas banget kalau takdir orang Wage memang gak main-main. Mereka ditakdirkan jadi pribadi kuat lewat cobaan, punya karisma yang menenangkan, rezeki yang penuh pelajaran, dan cinta yang penuh lika-liku. Tapi ingat, semua itu bukan kutukan, melainkan tanda bahwa Wage adalah orang pilihan. Kalau bisa sabar, ikhlas, dan selalu dekat dengan doa, Wage akan jadi sosok yang penuh berkah dan kedewasaan. Jadi, kalau kamu lahir Wage, jangan minder. Jangan juga nyalahin nasib. Jalani hidup dengan teguh, karena takdirmu memang istimewa. Terima kasih dulurku sudah nonton sampai akhir. Semoga wejangan ini bisa jadi pengingat dan penyemangat dalam menjalani hidup. Jangan lupa klik like, bagikan ke teman atau saudaramu, dan tekan subscribe supaya channel ini makin berkembang. Tulis juga sholawat, doa, atau asal kota kamu di komentar, biar energi positif kita menyebar ke seluruh Nusantara. Sampai ketemu lagi di wejangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.